para anggota mengusulkan bahwa kita perlu membuat suatu lembaga pendidikan yang untuk atau digunakan untuk meningkatkan SDM gerakan Ceu Kuling Kumang ini atau anggota-anggota Ceu Kuling Kumang. Nah, maka para anggota mengusulkan kita harus mendirikan sekolah. Nah, maka sekolah yang kita pilih adalah sekolah menengah kejuruan yang diberi nama SMK Keling Kumang yang berdiri 2014. Oke guys, balik lagi bersama saya Denis. Nah, tadi kita udah di sesi pertama bersama Direktur Yayasan Pendidikan Keling Kumang, dan selanjutnya bersama narasumber kita adalah Kepala Sekolah dari SMK Keling Kumang, yaitu Bapak Petrus Rendon ya. Halo Bapak, selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi. Menjelang siang ya. Nah, apa kabar nih Pak? Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik ya Pak ya. Tadi kita udah membahas mengenai Yayasan Pendidikan Keling Kumang. Nah, katanya kan ada SMK dan ada ITKK. Ya, betul. Sekarang kita akan mencari lebih detail mengenai SMK Keling Kumang nih. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran apa sih SMK Keling Kumang itu? Mungkin Bapak sebelumnya mungkin Bapak juga boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petrus Rendon ya. Asal saya dari Desa Engkersik, Kabupaten Skadau. Kabupaten Skadau. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah semenjak tahun 2019. Dari 2019, Ya, 2019 hingga sekarang. ya, hingga sekarang 2023. Mungkin dulu Bapak guru atau gimana di sekolah ini? Ya baik, jadi saya merupakan angkatan pertama ya. Angkatan pertama tahun 2015 ya. Kemudian sebelum menjadi kepala sekolah saya ketua jurusan, yaitu di jurusan akuntansi. Di jurusan akuntansi ya Pak ya. Ada berapa jurusan sih Pak di SMK Keling Kumang ini? Jadi di SMK Keling Kumang ini ada 7 jurusan Mbak. Ada 7 jurusan. Jadi dari 7 jurusan itu memang saat ini dari 7 itu ada satu jurusan, boleh dikatakan jurusan favorit bagi anak ya. Iya. Nah, kita juga tidak tahu bagi anak maupun bagi orang tua. Ini rata-rata setiap tahun itu rata-rata 2 kelas sampai 3 kelas. Bahkan kita batasi itu di jurusan perkantoran ya. Nah, ini menjadi untuk saat ini itu menjadi jurusan favorit. Menjadi yang jurusan ya paling banyak siswa paling yang banyak diminati ya Pak ya. diminati ya. Jadi kita ada 7 jurusan. Yang pertama itu jurusan di bisnis manajemennya ada jurusan administrasi perkantoran, kemudian akuntansi. Nah, di komputernya ada rekayasa perangkat lunak dengan multimedia. Ada jurusan agribisnis ya, agribisnis dengan perkebunan, dan yang ketujuh itu jurusan TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor, bengkel ya. Jadi kita punya 7 jurusan ini. Ada 7 jurusan dan satu sampai saat ini menjadi favorit ya Pak ya, untuk betul. siswa yang daftar di SMK Keling Kumang ini. Iya, betul. Nah, di SMK Keling Kumang ini ada 7 jurusan. Kemudian gimana sih Pak biasanya untuk seleksi atau pendaftarannya? Mungkin teman-teman di rumah ada yang tahun ini mau masuk SMK gitu, mungkin bingung nih gimana cara daftarnya, mungkin ada online atau ada beberapa tes yang harus dilewatin, gimana Pak? Baik ya, jadi kita untuk penerimaan peserta didik ya, kita sudah mulai buka ya. Sudah mulai buka, mulai bulan ini sudah buka pendaftaran. Nah, ini untuk pendaftaran itu sendiri kita menggunakan 2 jalur ya. Selain menggunakan jalur sistem online, itu anak-anak bisa mengisi lewat aplikasi. Kemudian yang kedua jalur manual, anak-anak langsung datang langsung ke SMK Keling Kumang, yaitu di gedung Yayasan Pendidikan Keling Kumang di lantai 2. Berarti biasanya untuk pembukaan pendaftaran nih Pak, dari bulan ini kan bulan Mei ya, sampai bulan berapa Pak biasanya? Kita sampai bulan Juni akhir. Sampai bulan Juni akhir. Iya, betul. Sejauh ini udah mungkin berapa banyak Pak siswa yang ada di SMK Keling Kumang? Jumlah siswa kita pada saat ini ada 808 orang ya. 808 Nah, orang. jadi dari 808 itu
Kebetulan tanggal 5 Mei kemarin kita pengumuman kelulusan. Jadi kita meluluskan sebanyak 248 orang. Nah, tahun ini kita memang menargetkan 400-an. Artinya kalau kita mencapai target 400-an, mudah-mudahan ya. Jadi di tahun ajaran baru nanti kita jumlah siswanya ada 1000-an. Jumlah siswanya. 1000-an ya, Pak. Nah, Pak, biasanya kan ini yang tidak dipungkiri bahwa biasanya aktivitas ekstrakurikuler nih menjadi salah satu juga daya tarik buat calon siswa yang akan melanjutkan sekolah di SMK gitu, Pak. Nah, ada ekstrakurikuler apa aja sih, Pak, yang ada di SMK Kelingkumang ini? Ya, baik. Jadi memang ini salah satu daya tarik juga ya, Mbak ya. Selain di bidang akademik juga ada di kegiatan ekskul, ekstra. Nah, kita di sini ada beberapa ekstra ya. Nah, ada beberapa ekstra menjadi favorit itu adalah pertama Kempo, bela diri. Nah, Kempo ini kita bukan hanya di tingkat kabupaten saja, kita hampir setiap tahun itu tembus ke tingkat provinsi kita. Bahkan di tahun lalu, 2 tahun yang lalu kita pernah mewakili Kabupaten Skadau untuk anak-anak kita di SMK Kelingkumang ini juara umum di tingkat provinsi. Itu untuk Kemponya. Kemudian selain dari Kempo, kita ada beberapa kegiatan ekstra juga, ada silat juga, itu di bela diri. Kemudian kebetulan pada saat ini kita juga sudah punya sanggar, Pak. Jadi kita punya sanggar, ini juga bagian dari kegiatan ekskul kita, sanggar. Kebetulan sanggar juga tahun ini sudah ada izinnya, sudah ada izin. Kemudian selain dari itu kita juga mulai tahun ini ada marching band. Nah, itu udah bagian dari ekstra juga, marching band. Nah, mudah-mudahan di setiap kegiatan marching band ini menjadi salah satu kegiatan ekstra favorit anak-anak nanti. Nah, begitu juga dengan kegiatan ekstra-ekstra yang lainnya. Banyak sekali kegiatan ekstra kita. Termasuklah di bidang olahraga tadi ada ekstra poli, kemudian ekstra sepak bola juga. Nah, di bidang ekstra mata pelajaran kita memang ada ekstra matematika ya. Nah, itu juga. Berarti tidak hanya di bidang seni atau bela diri, juga ada di bidang pendidikannya juga ya, Pak ya, seperti betul. Matematika. Iya, betul. Nah, gimana Pak minat dari siswa-siswa di sini untuk mengikuti ekstra? Apakah itu karena diwajibkan dari sekolah atau sesuai talenta yang mereka miliki? Ya, jadi kita di sini juga karena dengan banyaknya ekstra tadi, nah itu tentunya kita batasi juga karena pada dasarnya tujuan anak-anak di sini adalah untuk belajar tadi. Jadi untuk ekstra kita batasi maksimal hanya mengikuti 2 ekstra saja. Jadi dari sekian banyak tadi pilihan anak-anak itu hanya 2 saja boleh mengikuti 2 ekstra. Nah, kebetulan memang dari beberapa ekstra ini hampir semua anak-anak mengikuti, cuma di bidangnya masing-masing. Jadi ada yang di bela diri, ada yang di olahraga, juga ada di bidang akademiknya juga. Nah, seperti itu. Berarti sejauh ini kan udah dari 2017 Ya, 2017 ya SMK-nya. Berarti 2015 ya, berarti sudah banyak sekali prestasi yang udah diraih oleh SMK Kakak. Boleh ceritakan sedikit Pak, mungkin prestasi apa saja yang udah diraih oleh SMK Kelingkumang ini? Baik, jadi lebih tepatnya ya SMK Kelingkumang ini pada saat ini berusia hampir 8 tahun. Tepatnya 7 tahun 9 bulan. Nah, jadi dengan boleh dikatakan SMK masih usianya ya masih belum begitu lama, baru hampir 8 tahun. Ini kita sudah meraih beberapa prestasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang olahraga atau di bidang ekstra. Jadi setiap kegiatan-kegiatan memang kita sering kita ikuti, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di provinsinya tadi. Jadi kegiatan ekstra ini rata-rata kita ikuti. Dan di kegiatan-kegiatan ekstra ini seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya Kempo. Kempo ini memang kita sudah masuk ke tingkat provinsi. Nah, selain Kempo juga salah satunya karena kita ada kegiatan ekstra matematika.
Nah, matematika ini juga pernah kita menjuarai di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Universitas Untan. Ini hampir rata-rata tiap tahun kita mengikuti kegiatan, kita selalu menjuarai. Selalu menjuarai, Iya. pasti ada hasil Pasti ada prestasinya gitu hasilnya, ya Pak. ya betul, betul. Nah, gimana nih Pak, dari SMK Kelingkumang ini menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswanya? Baik, ya tentunya bagaimanapun juga ya, tentunya yang kita kejar bukan hanya kuantitas, ya, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Nah, oleh sebab itu, nah inilah bedanya antara sekolah swasta dengan negeri. Nah, di swasta ini memang yang harus kita jual di sini adalah terutama adalah kualitas tadi. Nah, tidak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu, bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri? Salah satu adalah sumber daya manusianya itu sendiri ya. Nah, dari sumber daya manusia itu sendiri tentunya guru. Bagaimana guru ini diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, jadi pada saat ini kita sering memberikan program ya, mengikuti guru-guru untuk mengikuti pelatihan ya. Pelatihan baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi, bahkan di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas. Nah, perlu Mbak ketahui kita ada 47 orang guru. Dari 47 orang guru di sini ada 5 orang yang sudah berkualifikasi S2 ya. Dari 47 itu ada 5 orang yang sudah berkualifikasi magister S2. Nah, kedepannya mudah-mudahan kedepannya bukan hanya 5 orang, masih ada rekan-rekan yang lain menyusul nanti. Nah, harapannya minimal ya, paling tidak 50% nanti berkualifikasi S2, itu harapannya. Dan untuk tahun ini sudah ada 2 orang guru yang sudah sertifikasi ya, lolos sertifikasi, dan yang 5 orang yang lagi masih menyusul. Masih menyusul ya Pak ya. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian lembaga ini terhadap kualitas pendidikan tadi. Tentunya dilihat dari salah satunya kualifikasi pendidikan tenaga pendidiknya, selain dari itu juga sertifikasi. Nah, seperti itu. Nah, ada juga nih Pak yang mungkin menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat luar. Nah, Yayasan Pendidikan Kelingkumang ini kan sekolah swasta ya. Mungkin orang-orang masih pada bingung, ini sekolah swasta yang biasanya hanya menerima dari siswa yang mungkin non-muslim saja atau terbuka untuk umum Pak? Baik, jadi sebetulnya ya SMK Kelingkumang ini kan umum. Jadi Kelingkumang ini bukan dalam bentuk sekolah berciri khas agama ya. Jadi Kelingkumang ini umum sifatnya. Oleh sebab itu di SMK Kelingkumang itu sendiri masuk semua berbagai etnis, termasuklah semua agama. Nah, termasuk tidak terkecuali agama Islam. Kita juga ada guru agama Islamnya untuk pelajaran agama Islam tadi ya. Jadi anak-anak kita di sini juga sudah banyak yang beragama lain ya. Bukan hanya agama Kristen saja, bukan hanya agama Katolik, tapi berbagai etnis, sebagai agama kita di sini menerima ya, termasuklah agama Islam tadi. Kita menyiapkan gurunya. Berarti nah buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen daftar di sekolah SMK Kelingkumang, walaupun ini dengan sekolah swasta ya Pak ya, Iya, betul. tapi ini terbuka untuk umum, jadi bukan tergantung etnis gitu ya Pak, atau agama. Jadi ini terbuka untuk semua masyarakat. Kemudian bagaimana Yayasan Pendidikan Kelingkumang ini untuk mengevaluasi atau mengukur keberhasilan siswa di sekolah Pak? Ya, baik. Jadi untuk mengukur keberhasilan siswa di sekolah tentunya ini banyak indikator ya, banyak menjadi indikator tolak ukurnya. Nah, bukan hanya dinilai dari keberhasilan siswa menamatkan 100%. Kebetulan tanggal 5 Mei kemarin, puji Tuhan, siswa kita 100% lolos semua. Nah, itu menjadi salah satu indikator juga. Selain dari itu juga, nah salah satu menjadi tolak ukur indikatornya adalah di ajang tadi, di ajang kompetisi, event-event tertentu, itu menjadi daya tarik, itu menjadi salah satu penilaian pihak luar ya, bagaimana kualitas SMK Kelingkumang itu sendiri. Nah, salah satunya ekstra maupun di bidang akademiknya.
Nah itu menjadi tolak ukur. Selain dari itu juga gurunya juga. Nah ini kita sering evaluasi tentang guru, menjadi tolak ukur juga untuk gurunya. Nah di SMK Kelingkumang itu sendiri tentunya menjadi tolak ukur untuk gurunya itu ada indikator ya. Ada namanya penilaian kinerja. Nah begitu juga untuk siswanya. Siswa sering kita evaluasi, kemudian untuk gurunya ke siswanya kita sering menyebarkan angket. Bagaimana penilaian terhadap guru si A, guru si B. Nah ini bukan hanya penilaian antar guru, tetapi siswa juga bisa menilai guru. Itu menjadi untuk perbaikan guru-guru ke depannya. Nah itu seperti itu. Berarti sejauh ini ada enggak Pak kepikiran untuk mungkin ini kan sudah ada 7 jurusan, ada mungkin untuk kedepannya ada nambah jurusan lain? Ya baik, jadi untuk penambahan sebetulnya ini yang sudah kita pikirkan untuk tahun depan, mengingat kita juga sekarang sudah punya unit bisnis Pak. Punya unit bisnis, salah satu menjadi program unggulan kita ya. Program unggulan kita itu ada bisnis peternakan ayam petelur. Nah ini itu menjadi salah satu nilai tambah kita, sehingga puji Tuhan tahun ini mulai dari tahun kemarin untuk jurusan pertanian itu sendiri kita tidak sulit lagi mencari siswa, karena salah satunya kita sudah punya punya contoh. Oh ternyata masuk di jurusan pertanian tadi bukan hanya teorinya saja. Nah saat ini kita sudah punya tempat praktek sehingga itu membuktikan kepada siswa, terutama kepada orang tua, bahwa di jurusan pertanian ini prospeknya sangat besar ke depannya. Nah harapan kita apa? Harapan kita terutama di jurusan pertanian, jurusan perkebunan maupun di jurusan-jurusan yang lain, dari 7 jurusan tadi, harapan kita ketika mereka selesai dari SMK Kelingkumang, mereka bukan hanya bisa mencari pekerjaan, siap menampung pekerjaan, tetapi mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan mudah-mudahan kalau mereka punya modal, mereka juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, seperti itu. Berarti itu juga seperti yang dikatakan tadi, bahwa menjadi keunggulan dari sekolah kejuruan ya Pak ya, Kelingkumang. Nah semoga ya teman-teman kedepannya juga terrealisasi SMK Kelingkumang ini mempunyai juga jurusan-jurusan baru, dan semoga juga peminatnya juga semakin banyak dan semakin berkembang, dan harapan kedepannya semakin maju ya Pak ya. Semoga juga makin banyak siswa-siswa mungkin dari luar Kabupaten Skadau yang bergabung bersama SMK Kelingkumang. Ya betul Mbak, betul Mbak. Harapannya seperti itu, mudah-mudahan. Ya. Semoga selalu terrealisasi ya Pak ya. Nah teman-teman, yang sesuai kita harapkan semoga bisa terrealisasi, dan mungkin sekian dari podcast kita hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Petrus Rendon tadi ya sudah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita hari ini. Semoga selalu bisa menginspirasi dan selalu bisa menambah informasi teman-teman. Nah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Kelingkumang TV. Mana tahu teman-teman ada rekomendasi atau ada saran buat narasumber kita selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita Kelingkumang. See you, bye-bye.